Jadi, kenapa mobil ini mobil terbaik yang pernah ada? Gue penasaran banget sih, nyetirnya seperti apa. Sampai mesinnya pun itu dibikin nyaman. Coba mobil ini sampai Bandung dan kebetulan udah ada teman-teman gue nih. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Balik lagi sama gue Kopes Tobing. Bersama gue, Riner Karnadi. Jason Andika Syarif. Yes, di liburan Nataru, Natal tahun baru kali ini, gue berkesempatan untuk pergi ke kota Surakarta alias Solo. Sekarang gue lagi berlibur bersama keluarga di Los Angeles nih, Amerika Serikat, negeri paman saya. Nah, penasaran gak kira-kira mobil pilihan gue untuk libur ini apa? Nah, di samping gue udah ada nih, Toyota Prius model 2024 yang sudah fully redesign ya. Gue dan keluarga memilih untuk jalan-jalan di sekitaran Jakarta aja dan sempat nanti juga akan ke Bandung dan menghabiskan waktu lebih banyak di ibu kota aja ya. Gue sama kayak Eja ya, cuma stay di Jakarta aja, jalan-jalan keliling Jakarta. Nah, pada liburan kali ini gue akan ditemani oleh mobil ini. Yes, Mitsubishi Xpander Cross. Dan mobil yang gue pilih kali ini untuk menemani perjalanan gue dari Jakarta menuju Solo, yaitu ini. Hyundai Creta. Berbeda dengan Rainer yang di Amerika memilih Toyota Prius yang irit, Jason Hyundai Creta dan juga Gopas Xpander Cross. Kalau kami pilihnya yang kencang. Yes, AMG A35. Dan pastinya gue nggak pergi sendirian, gue akan pergi bersama dengan pasangan gue dan sekarang kita mau jemput dia. Tapi kenapa sih kami memilih mobil ini? Padahal kan kalau gue pribadi, gue ini udah bapak rumah tangga dengan 3 anak. Masa pernah pilih liburannya dengan mobil kencang seperti ini? Kalian penasaran kenapa gue memilih mobil ini untuk menemani liburan gue kali ini? Dan menurut gue nih modelnya sporty banget, keren banget. Penasaran nggak kenapa kira-kira gue pilih Prius? So, tanpa berlama ikutin aja alasan kenapa gue memilih AMG A35 ini. Penasaran kenapa gue pilih mobil ini? So ini dia, CVT Vlog, CV Trip Natal dan Tahun Baru. Yes, berbeda dengan Jason yang ke Solo, terus juga Rainer yang bahkan lebih jauh lagi ya, dia ke Amerika. Gue dan Gopas memang milih untuk dekat-dekat aja ya. Gopas juga pun paling cuma pergi ke puncak di luar ke Jakartanya. Kalau gue pribadi cuma ke Bandung, ke Bandungnya pun nanti itu hanya untuk yang ngurusin motor Vespa. Jadi bukan yang untuk berlibur. Liburan mostly memang dihabiskan di dan dalam kota aja, nyoba akuarium terbesar terbaru di Asia Tenggara di Bay Exchange karena kebetulan rumah deket sini. Terus juga paling ya ke beberapa tempat wisata yang bisa bikin anak senang-senang lah gitu. Nah, kenapa memilih mobil ini? Karena dari kemarin di CVT Indonesia di kantor kami kebanyakan mobil irit-irit mulu. Lama-lama sensasi rasa berkendara yang kita kangen, suara mesin yang gede seperti ada di mobil ini tuh bikin kangen. Apalagi meskipun dia performanya tinggi, dia tetap dilengkapi dengan bagasi yang luas 405 liter dan juga dia punya konfigurasi 4 pintu. Jadi memasukin car seat, stroller di belakang, bahkan kami bawa part motor kemarin di bagasi masih bisa. Jadi ini mobil yang sangat mumpuni banget gitu. Menarik banget dan mungkin untuk lebih detail lagi kita akan bahas ketika kita jalan-jalan ke Bandung ya. Let's go. Kenapa gue pilih Toyota Prius? Karena emang gue di sini emang sama keluarga. Tapi most of the time gue sendirian karena memang ada acara masing-masing. Jadi kalau kalian tahu ini Los Angeles kota itu besar sekali ya.
Jadi satu Los Angeles itu bisa dibilang hampir mirip satu Jabodetabek, which means jaraknya tuh jauh-jauh. Dan prioritas gue itu adalah yang mempunyai efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Mungkin size itu tidak gitu matter ya, mau besar atau kecil mobilnya, karena ya sama keluarga gue berempat, tapi mostly gue bakal nyetir sendiri atau mungkin berdua sama adik gue gitu. Sewaktu gue pilih mobil rental tuh ada satu yang gue terpukau, yaitu adalah Prius baru ini. Karena memang model tuh sangat beda ya dengan Prius lama ya. Yang lama kan Priusnya kan itu lebih mobil ekonomi, bisa dibilang mobil ekonomi, mobil irit, mobil yang ya bisa dibilang modelnya lumayan membosankan, sedan biasa lah. Nah pas Prius baru ini keluar, desainnya itu luar biasa. Benar-benar kami tim CVT itu wah banget. Modelnya jadi sporty banget, pipih banget, dan depannya itu lancip banget. Nah, sewaktu ngeliat desainnya keluar baru, gue penasaran banget sih, nyetirnya seperti apa? Apakah masih kayak seperti yang lama? Apa ada new blood ini Prius ini? Nah, maka itulah alasan kenapa gue memilih Toyota Prius. Yes, jadi alasan gue memilih Xpander Cross untuk menemani gue selama liburan kali ini adalah akomodasi dan kapasitas 7 penumpangnya. Akomodasi itu gue perlukan karena kebetulan gue merayakan Natal ya, jadi ada beberapa acara keluarga yang diselenggarakan oleh keluarga gue, yang dimana itu membutuhkan logistik untuk menunjang acaranya, kayak makanan, juga peralatan lainnya. Jadi karena itu gue butuh banget mobil yang bisa mengangkut barang dan capable, dan di mobil ini itu bisa capable banget karena memang baris 2 dan baris 3-nya itu bisa kita lipat rata lantai dan langsung kebentuk ruang bagasi yang gede banget. Jadi gue mau ngangkut apa aja itu bisa dan tanpa kesulitan, kecuali ngangkut rumah, nggak bakal muat di belakang. Terus untuk kapasitas 7 penumpangnya gue juga butuh untuk misalnya gue mengunjungi rumah kerabat kayak saudara, dan kebetulan beberapa kerabat dari keluarga gue juga ada yang merayakan Natal. Kalau misalnya gue pakai mobil kapasitas 7 penumpang itu cukup membutuhkan 1 mobil aja, jadi nggak perlu 2 mobil. Kalau misalnya gue pakai mobil kapasitas 5 penumpang kan pasti butuhnya lebih dari 1 mobil kan, karena memang anggota keluarga gue sekarang udah ada lebih dari 5 orang ya. Nah terus selain itu fiturnya ini juga membantu banget sih. Memang dia bukan yang paling lengkap di kelasnya, dia belum ada fitur keselamatan aktif kayak ADAS yang udah punya rival-rivalnya. Tapi menurut gua cukup convenient lah, kayak kamera 360-nya itu ngebantu banget. Pas kemarin, kebetulan itu waktu sebelum libur Natal itu, Jakarta sempat padat dan ada beberapa titik itu macetnya lumayan parah. Dan gue itu sempat ragu sih karena memang padat banget dan benar-benar rusuh banget. Tapi dengan kamera 360 itu gue misalnya mau masuk ke jalur atau misalnya lagi deketan sama mobil lain, gue mau tahu muat atau enggak, itu gue tinggal nyalain kamera 360-nya aja. Dan kalau misalnya gue lewat jalan tembus, jalan-jalan tikus lah istilahnya, yang cukup sempit, itu gue tinggal nyalain kamera 360 dan gue bisa langsung lihat sekelilingnya dan gue bisa tahu itu muat atau enggak. Jadi membantu banget sih. Terus berbicara soal kemacetan, juga ada fitur auto hold, itu ngebantu banget. Jadi kalau misalnya gue lagi berhenti, itu nggak perlu selalu masuk ke parking brake-nya, gue cukup nyalain auto hold-nya dan gue nggak perlu nahan rem dengan lama-lama. Jadi gue cukup nyalain auto hold, udah lepas aja kaki gue dari rem dan gue nggak akan khawatir mobilnya akan luncur. Mobil ini kenapa gue pilih? Karena memang kenyamanannya, menurut gue ini LSUV paling nyaman di kelasnya ya, dari peredamannya dan juga bantingan suspensinya. Tapi memang kenyamanan tersebut benar-benar diimplementasikan sama Mitsubishi dengan sangat baik, sampai mesinnya pun itu dibikin nyaman. Nyamannya gimana? Tenaganya dibikin nggak ngejambak, cenderung kurang. Tapi mesinnya ya memang kerasa underpower, tapi menurut gue bukan mesin yang benar-benar parah banget ya, yang sampai nggak bisa nanjak atau apa. Masih capable, cuma memang kalau dibanding rival-rivalnya ini karakternya paling lembut, dan power delivery-nya memang paling lemot sih. Tapi memang itu untuk menunjang kenyamanan. Terus kalau misalnya mesinnya yang biasanya agak underpower tuh punya karakter irit ya dibandingkan dengan rival-rivalnya.
Tapi sayangnya memang Xpander ini punya mesin yang udah cukup berumur ya, mesin yang memang sudah didevelop dari tahun 2004. Jadi memang untuk konsumsi bahan bakarnya kalah sama rival-rivalnya yang punya mesin lebih baru. Untuk dalam kota ini gue pakai selama gue pakai mobil ini tuh dapetnya di angka 12,5 sampai 13 km per liter untuk dalam kota. Sementara kalau untuk luar kota itu dapetnya di angka 18 sampai 19 km per liter. Ya memang bukan yang paling irit ya, tapi memang karakter mesinnya harus gue akuin ini paling halus. Dan kalau misalnya kalian ngejar nyaman-nyaman, dan gue merasa mobil ini benar-benar mengedepankan kenyamanan. Jadi kalau untuk liburan kayak gini, jalan-jalan santai, mobil ini cocok banget sih. Yes, sejatinya mobil ini sebenarnya ini adalah mobil yang gue pakai sehari-hari sebagai daily driver gue untuk commuting di dalam kota gitu ya, di sekitaran Jabodetabek, mentok-mentok paling di Bogor aja gitu ya. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk memakai mobil ini, menggunakan mobil ini untuk menemani perjalanan gue dari Jakarta ke Solo di liburan Nataru, Natal Tahun Baru kali ini. Nah, karena gue penasaran nih, ini kalau mobil dipakai untuk perjalanan jauh, long trip gitu ya, road trip seperti ini, itu seperti apa sih rasanya? Karena memang kita udah pernah review mobil ini juga, sering ya, nggak jarang kita review mobil ini. Dan kita selalu bilang kalau mobil ini tuh tick all the boxes. Ya mulai dari kenyamanannya, fiturnya, lalu kemudian juga efisiensi bahan bakarnya, baik gitu ya. Kalau soal desain, ya itu selera lah ya. Tapi kalau gue sih suka-suka aja. Lama-lama bisa diterima desain mobil ini ya. Apalagi di bagian belakangnya gitu. Akhirnya bisa ikhlas juga gue menerima desain belakangnya. Nah, jadi gue penasaran, gue ingin membuktikan terutama dalam hal efisiensi bahan bakarnya nih. Nah, dari Jakarta ke Solo. Karena tripnya setelah gue hitung-hitung ya, dari Jakarta ke Solo dari kilometer 0 ya, menuju kota Surakarta, itu di kisaran 540-an kilometer ya. Tapi sekarang gue mau jemput pasangan gue dulu ya, dia ada di daerah BSD. Jadi kalau dari rumah gue itu pulang pergi dari rumah gue ke BSD terus balik lagi ke rumah gue itu kisaran 30 km lah. Jadi total perjalanan dari rumah menuju ke Solo itu di kisaran 570-an sampai 580 km. Perjalanan yang cukup jauh, tapi ini bakal seru banget ya. Excited sekali menggunakan Hyundai Creta ini untuk long trip menuju ke kota Solo. Oke, akhirnya sampai juga kita di rumah pasangan gue dan sekarang kita mau langsung masukin aja barang-barangnya dia. Nah, ini dia salah satu alasan kenapa gue memilih Hyundai Creta untuk menemani perjalanan kita kali ini, karena ruang bagasinya yang cukup luas ya. Kita langsung cek aja, ini cara mekanisme pembukaan bagasinya. Pintu bagasinya gampang, tombolnya sudah secara elektris, tapi memang belum power tailgate. Wajar lah ya mobil seharga segini. Oke, so ini dia ruang bagasinya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Wow, ini cukup luas banget di sini. Ini barang-barang gue dan ini koper pasangan gue, dia cabin size ya. Since kita cuma pergi ke Solo, jadi nggak perlu yang gede-gede banget. Kita langsung masukin aja, mudah ya masukinnya, dan sisa ruang bagasinya masih banyak banget. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau bawa barang banyak gitu ya, perginya jauh, mobil ini masih bisa mumpuni banget bagasinya, bisa meng-cater itu semua. Masih merasa kurang luas? Tenang, kalian masih bisa melipat kursi baris keduanya ya dengan menarik tuas yang ada di situ. Ya dia konfigurasinya ini 60-40. Jadi 60-40 dan dia bisa rata lantai. Ya ada gundukan sedikit sih, nggak rata-rata banget. Tapi otomatis kalian bisa mendapatkan ruang bagasi yang luas banget di sini. Jadi kalau mau bawa sepeda, papan selancar, pergi liburan ke pantai, ke gunung, bisa pakai mobil ini. Oke, so perkenalkan, ini dia pasangan gue, Carmel, Civities, halo. Hai. Iya, dan kita akan melakukan trip ya di liburan kali ini dari Jakarta menuju Solo. Dan sekarang kita masih di daerah BSD karena tadi jemput Carmel dulu. Nah, aku mau nanya. Nah, ini bisa share juga ke Civities ya.
menurut kamu kenapa Hyundai Creta ini kamu sering banget, by the way Carmel tuh sering banget ngomong sama gue kalau Hyundai Creta ini adalah mobil terbaik sepanjang masa katanya. Nah, Betul. boleh nggak dipaparkan kenapa alasannya kamu bisa bilang kayak gitu, dan menurut kamu mobil ini cocok nggak dipakai buat road trip kayak kita gini ya dari Jakarta ke Solo? Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu 2 menit setelah Anda berbicara. Jadi, kenapa mobil ini mobil terbaik yang pernah ada? Karena yang pertama itu, kalau buat road trip, di ground clearance-nya kan tinggi. Nah, Jadi, kita kan nggak pernah tahu medannya seperti apa di tempat yang kita tuju. Bisa jadi jalannya berlubang kah, atau mungkin kayak kondisi sekarang lagi hujan, musim hujan gitu. Jadi, mungkin ada genangan air, jadi jauh lebih aman aja, ngerasa secure aja karena ground clearance-nya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, panoramic sunroof-nya. wih. Kenapa? Karena panoramic sunroof-nya ini bikin kayak perjalanan nggak ngebosenin aja gitu. Kuis. Kayak Oke. lo nggak ngerasa terkungkung dalam satu ruangan yang segini doang. Benar, gitu. karena perjalanannya cukup jauh ya. Betul. 500-an kilo dari aku hitung. Nah, abis itu yang berikutnya adalah jujur dalam kota maupun perjalanan keluar, gue nggak pernah pegel naik mobil Wih, ini. kenapa tuh? Ya nggak tahu, cuman kayak nyaman aja naik mobil ini. Oh, Kayak nggak terlalu neko-neko. Kursinya nyaman? Kursinya nyaman. saya nyaman. Soundnya bagus banget, bagus Wih. banget. Kayak apa ya? Kayak full gitu loh. Kayak kita kalau dengerin lagu pun juga jadinya kayak bener-bener dengerin lagu beneran, bukan yang kayak sound yang kayak udah seadanya Bener. aja gitu. Jadi Oke. bikin mood tambah happy ya. Wih. Karena kita kan harus bersiap buat macet-macetan ya guys ya. Benar banget. Gitu. Apalagi musim liburan kayak gini pasti Oke. jadi jalanan lebih padat daripada biasanya. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Carmel. Ini dari sudut pandang seorang Carmelita dan mungkin bisa mewakili sudut pandang wanita ya terhadap mobil ini. Iya. Dan ini kalau buat cewek, Ya. kalau kita gantian nyetir gitu ya, ini enak banget. Kayak kalian tuh nggak ngerasa setirnya berat. Oke. Abis itu kalau misalnya kayak kita sering nyoba di tol gitu ya, dia nggak goyang. Abis itu apa ya, kayak lebih mudah mengoperasikan mobil ini gitu. Karena ya cewek kan nggak mau yang ribet. Kita Benar. kalau misalnya, aduh ini harus gimana? Nah, ini enggak. Ini semuanya gampang Aman ya. dan nyaman. Jadi alasan kenapa gua untuk liburan tahun ini, Natal dan Tahun Baru 2024 ini pilihnya AMG A35 Sedan ini karena ya kalau di saat yang lain-lain mungkin ya SUV biasa, LSUV, terus juga Rainer di Amerika dia pakai mobil yang efisiensi bahan bakar gitu ya, pakai Prius. Nah, kami pakai yang performance tinggi dong gitu. Ini adalah divisi performance-nya Mercedes-Benz yang mana AMG, dan ini adalah varian paling kecilnya mereka, yang AMG paling kecilnya. AMG yang paling kecil yang mereka jual di Indonesia kali ini. Yes. Mobil ini performa tinggi banget, mesinnya 2000 cc dan ini udah yang varian facelift. Jadi 2000 cc-nya itu sekarang sudah dikawinkan dengan turbo, yang mana turbonya bisa menghasilkan tenaga di 306 PS dan torsinya di 400 Nm. Yang baru sekarang di transmisinya sekarang 8 percepatan dual clutch transmission. Jadi perpindahannya enak banget. Dan yang baru ini sekarang juga sudah dilengkapi dengan kayak semi sistem mild hybrid gitu ya. Kita bisa pantau dari charge dan power di sebelah kanan sini. Jadi kalau misalnya kita ngerem atau downshift gitu ya, atau engine brake, itu dia langsung nge-charge di bagian kanan sana dan langsung mengecas kayak semi baterai kecil dari mobil ini, yang mana nanti untuk berguna sekali untuk idling start stop dari mobil ini. Jadi lumayan masih bisa irit karena mobil ini surprisingly kami sudah bawa mobil ini sekitar hampir 2 minggu ya, dari mulai sebelum Natal udah bersama kami, dan menurut kami ini mobil daily usable banget loh. Ini adalah mobil performance dengan desainnya yang sebenarnya juga agresif banget, tapi sangat daily usable banget, enak banget untuk dipakai untuk daily. Karena apa? Kalau dipindah di mode comfort, suaranya juga nggak intrusif ke dalam kabin, suaranya tetap bisa lembut. Dan bandingan suspensi, oke, memang untuk ukuran Mercy ini keras. Tapi, bahkan dengan ada mobil SUV mewah ya, dari brand Jepang yang harganya mirip banget sama mobil ini. Harga mobil ini 1,180. Nah, tahu dong apa yang mirip.
itu lebih keras bahkan dari suspensi daripada mobil ini, lebih gak enak bahkan daripada mobil ini masih lebih enak. Dan nanti akan kami buktikan karena kami akan ke Bandung bersama mobil ini. Jadi kita pengen lihat juga di MBZ seenak apa. Pengen membuktikan bahwa meskipun performa tinggi, akselerasinya aja bahkan kami sudah tes. Kalau mau nonton review dari sini nanti, kalau udah tayang akan ada linknya di sini. Itu di 4,4 detik, itu udah kelas sports car ya, udah bahkan kalau zaman dulu tahun 2000-an itu udah kelasnya supercar itu 4 detik. Dan ini jatuhnya mobilnya masih bisa sangat daily usable banget. Banyak banget yang menurut kami bisa sangat daily usable, bahkan kami pakai mobil ini kemarin beberapa kali waktu libur Natal. Itu kami ke SeaWorld bersama keluarga ya, dan anak-anak juga happy banget duduk di depan. Terus juga ada kebetulan anak 3, jadi 1 di car seat, masukin car seat juga mudah. Dan dimasukin car seat pun kita masih bisa duduk dengan mudah gitu ya, masih ada lega karena dia 4 pintu. Pintu juga cukup lebar untuk dibuka. Jadi apa ya, mobilnya memang sangat mengakomodir sekali. Apalagi kalau mengingat kelas ini, misalnya Honda Civic Type R, GR Corolla, GR Yaris, yang mana itu sangat tidak masuk akal, padahal mobil ini punya tenaga dan spesifikasi mirip-mirip dengan mereka, tapi harga lebih terjangkau dan sudah pakai badge Mercy dan AMG. Jadi kalian bisa masuk ke klub mobil yang lebih prestige. Oke, jadi sekalian kita coba mobil ini sampai Bandung, dan kebetulan udah ada teman-teman gue nih. Iya, ada Bang Mirja di depan, ada Agung di belakang bersama motor ya. Jadi kita sekalian karena liburan jatuhnya sebenarnya selama Natal dan Tahun Baru ini nggak kemana-mana, ke Jakarta aja. Kemarin ke SeaWorld sama anak-anak gitu ya. Ini sekarang sama bapak-bapaknya anak-anak kita malah bawa motor Vespa nih di bagasi dan di dalam sini juga. Karena kebetulan mobil ini yaitu yang kami bilang di awal tadi. Di mobil ini praktikal, masih tetap 4 pintu, bagasinya juga lumayan gede, 405 liter. Jadi masih bisa bawa body partnya Lambretta ya. Jadi masih bisa taruh di belakang gitu. Masih gede banget. Dan ini kita pakai mobil ini dari Jakarta sampai mau menuju Bandung nih udah kilometer 124. Ini masih nyaman banget dan oke, memang bukan yang paling nyaman, atau Mercy, untuk ukuran Mercy dia bukan yang paling nyaman, tapi kalau dibandingin sama mobil dengan harga yang sama mobil ini, yang harganya 1188, mobil ini kan 1180, lebih murah 8 juta, CX-60. Ini di MBZ tadi kami lewatin, ini jauh lebih nyaman, lebih nggak mantul-mantul, nggak bikin mual, masih daily usable banget. Bener-bener ini adalah kalau kalian mencari sebuah sports car, mobil performa tinggi, yang masih bisa enak dipakai daily, bagasi masih lega, bisa bawa motor di dalam sebuah mobil, kayaknya emang AMG doang. Itu menjadi salah satu alasan kenapa liburan Natal dan Tahun Baru ini gue pilihnya ini. Mungkin kalau Jason pakai kereta ke Solo, terus juga si Gopas pakai Expander Cross, Rainer pakai Prius, mereka punya alasan masing-masing. Tapi kalau gue pribadi karena ini performa oke, daily usable juga oke, dan surprisingly masih irit. Ini perjalanan Jakarta-Bandung aja dengan nanjak-nanjak kayak gitu ya, bukan pelan banget juga, masih selip-selip juga, masih bisa di 114. Keren banget. Ya, di Amerika Prius dijual di 3 macam varian ya. Yang paling rendah LE, yang tengah XLE, dan yang paling mahal Platinum. Nah, untuk harganya nih, kalau gue cek di website Toyota, yang paling murah LE itu di 28.000, dan Platinum yang paling mahal itu di 35.000. Berarti kalau kita hitung 28.000 plus tax 31.000, 30.000 lah, dikali 15.600, sekitar 400 jutaan besar ya, 400 jutaan besar, hampir 500 juta. Ya menurut gue sih Prius ini dengan teknologi yang sangat canggih, teknologi hybrid yang sangat canggih, yang memang Toyota sudah menguasai, dengan harga hampir 500 jutaan, itu sangat worth it ya. Coba aja kalau di Indonesia ada, wah ini menggiurkan sih, dengan harga 500 jutaan sudah dapat
mobil Toyota Prius yang udah bisa dibilang canggih teknologinya. Apalagi dengan Prius yang baru, ini fitur-fiturnya makin canggih lagi nih, melimpah fiturnya. Nah, mesin dari Toyota Prius terbaru ini adalah kodenya di M20 FXS. Nah, kita bisa lihat ada kode FXS ini kode mesin hybrid Toyota ya, ada X-nya. Mesinnya ini mempunyai 2,0 liter, 16 valve, 4 silinder dengan horsepower di 150 horsepower dan di 188 Nm torsinya. Nah, Prius ini kan hybrid ya, jadi ada motor listriknya. Motor listriknya ini ada di 111 horsepower, lumayan kan. Mobil ini penggerak roda depan dan menggunakan transmisi e-CVT karena ini udah half electric ya mobil ini. Motor listriknya itu mempunyai horsepower di 111 horsepower. Dan kalau ditotalin, net horsepower dari mobil ini adalah di 194 horsepower. Menurut gue ini mobil dengan size yang segini mempunyai 194 horsepower itu udah cukup banget. Untuk mobil daily, mobil yang irit, mobil perkotaan yang kita masuk tol, keluar tol, macet, nyelip dengan 194 horsepower ini udah cukup banget. Kalau gue cobain ini tidak underpower tapi tidak sampai overpower banget. Mobilnya gesit. Mungkin ada instant torque dari motor listriknya ini ya. Jadi menurut gue kalau di Jakarta ini kita pakai, ini udah cukup banget. Udah cukup banget. Bicara soal efisiensi bahan bakar dari Hyundai Creta Prime ini, ya awalnya gue nggak mau expect terlalu banyak ya. Karena memang banyak banget macetnya ya selama perjalanan dari Jakarta ke Solo, terutama di tol Cipali. Itu parah banget macetnya sampai berhenti berapa kilometer gitu. Lalu kemudian juga macet juga di kota Solonya, di Surakarta. Lalu kemudian balik lagi di MBZ-nya juga macet gitu. Dan kita perjalanan itu panjang sekali ya. Dan figur efisiensinya ini yang buat gue masih amazed banget sama mobil ini. Untuk rute kombinasi seperti tadi ya, banyak di jalan tol, macet-macetan, di tol, di dalam kota. Lalu kemudian kebut-kebutan kaki gue yang nggak bisa sekolah ini nakal ya. Aduh, mobil ini emang enak banget karena emang mesinnya tuh enak banget. Jadi emang minta diajak ngebut mulu nih mobil. Dia masih bisa mencatatkan figur efisiensi di 20,8 km per liter. Luar biasa, itu figur yang lumayan loh, lumayan hemat. Wah, jadi makin cinta lagi sama Hyundai Creta ini, bener-bener ya. Ini memang overall mobil ini tuh bisa kami bilang dia benar-benar tick all the boxes, terutama di untuk perjalanan jauh seperti ini ya, road trip seperti ini. Ya dia nyaman mobilnya, fiturnya lengkap, lalu kemudian juga performa mesinnya yang mumpuni banget untuk perjalanan jauh seperti ini. Dan juga efisiensi bahan bakarnya yang lumayan hemat loh. Jadi ya inilah alasannya kenapa gue memilih mobil ini. Tadi udah disebutkan di sebelumnya, gue udah mention sebelumnya beberapa alasan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk memilih Hyundai Creta ini untuk menemani perjalanan gue dari Jakarta menuju Solo, kemudian balik lagi ke Jakarta ya selama liburan Nataru, Natal Tahun Baru kali ini. Yes, jadi itu alasan-alasan kami kenapa di tahun baru ini meskipun berbeda tempat, tapi kami pakai mobil yang cukup berbeda-beda ya. Ada yang MPV 7 penumpang, ada yang 5 seater SUV, dan juga ada yang pakai mobil irit hybrid gitu ya. Dan katanya juga akan masuk ke Indonesia, dan juga ada AMG A35 ini. Dan kalau kalian pengen banget nonton review lengkapnya masing-masing, kalian bisa cek aja linknya sudah kami tautkan di sini. Bisa cek dari 4 video ini, ada review lebih detailnya dari Prius, AMG A35, dan mobil-mobil lainnya pastinya. Dan kalau kami pribadi, jujur, sangat menyarankan banget kalau kalian pengen ya punya satu mobil yang mobil hobi, bisa membawa kalian masuk ke sebuah komunitas yang sangat bergengsi, tapi tetap praktikal dan daily usable banget. Karena ini menurut kami ya daily usable banget di rumah kami, karena kebetulan pintu masuk kompleknya agak masuk ke dalam gitu ya, agak menjorok ke dalam gitu. Ini nggak pernah kena, padahal ada lift di bawahnya. Jadi ini masih cukup enak dipakai di jalanan Indonesia atau ibu kota lainnya yang mana mungkin jalannya nggak selalu smooth.
ini masih bisa. Apalagi kalau misalnya kalian perjalanan luar kota masih tetap efisien. Kami bahkan masih bisa dapat 14,8 km per liter kemarin pakai ke Bandung secara full to full. Jadi itu udah lebih dari cukup. Dan tambah lagi kalau mau weekend pakai mobil ini nggak malu ngongkrong sama teman-teman. Jadi seakan-akan kalian mungkin boleh lah satu punya mobil yang 7 penumpang gitu ya. Satu lagi ini udah lebih dari cukup. Jadi itu alasan kami kenapa kami memilih AMG A35. So pastikan kalian like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami dari seluruh tim CVT Indonesia mengucapkan selamat tahun baru 2024. Jadi mudah-mudahan yang dicita-citakan para CVTs di tahun baru ini bisa tercapai. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.